Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan meluncurkan salah satu moda transportasi yang mudah digunakan oleh masyarakat, yakni Transjatim yang diluncurkan pada 2022 lalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbincang secara langsung bersama Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Penasaran? Ikutin terus Inspirasi Pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Kadis, apa kabar Pak? Baik Pak Putri, sehat. Kita boleh ngobrol sedikit nggak Pak soal Transjatim ini Pak? Boleh sekali. Oke, saya sangat penasaran nih Pak dengan Transjatim yang sudah terinisiasi oleh Pemprov dan Dishub Provinsi Jawa Timur sejak 2022 lalu. Boleh diceritain nggak Pak sedikit mengenai latar belakangnya nih Pak? Mengapa akhirnya Transjatim ini lahir pada tahun 2022 lalu? Ya, ini Transjatim memang berawal dari keluhan-keluhan masyarakat akan kurang baiknya lah layanan angkutan umum di Jawa Timur. Sering ngetem kan, lama, kemudian tidak bisa diandalkan gitu kan. Orang kalau pakai public transport telat kerjanya gitu kan. Karena apa? Ngetem lama, nunggu penumpang. Nggak berangkat-berangkat kalau penumpangnya nggak penuh gitu kan. Melihat kondisi seperti ini akhirnya orang banyak lari ke sepeda motor sehingga banyak kejadian kecelakaan akibat memakai sepeda motor sampai meninggal dunia di Jawa Timur tiap hari itu 13-15 orang. Berbekal dari itu, keprihatinan itu, Bu Gubernur memberikan support penuh kepada operasional Transjatim. Ya, kita diberikan anggaran untuk mengoperasikan Transjatim. Itu sehingga kita di-launching pada tanggal 19 Agustus 2022. Pertama di koridor 1 yaitu rute Sidoarjo, Surabaya, Gresik. Nah, ini yang pertama. Kami bersama tim agar kita selalu memberikan perhatian layanan yang prima kepada masyarakat. Terutama apa? Tepat waktu, kemudian murah, terjangkau kan, aman, nyaman, ber-AC dingin gitu kan. Ketepatan waktu itulah yang membuat Transjatim ini diidolakan oleh masyarakat. Sehingga pada saat itu kita juga memberikan bahwa Transjatim ini harus dapat diakses lewat Android. Gitu kan? Kita membuat aplikasi yang namanya aplikasi Transjatim Ajaib. Ternyata aplikasi ini memberikan layanan kepastian yang luar biasa kepada masyarakat penggunanya. Karena apa? Transjatim Ajaib ini realnya di lapangan pelayanannya itu sama gitu. Jadi masyarakat bisa mengetahui kendaraan berapa menit menuju ke halte yang ditunggu gitu kan. Kemudian masyarakat juga bisa mengakses bayar Transjatim bisa lewat QRIS, lewat dompet digital dan lain-lain. Jadi kemudahan-kemudahan yang memberikan kepastian itulah yang sehingga masyarakat sangat terbantukan. Jadi mindset masyarakat sudah, saya sudah disediakan oleh Bu Khofifah, Bu Gubernur, layanan transportasi yang luar biasa, yang tepat waktu, yang murah, yang aman, nyaman, hanya 5.000. Tarifnya 5.000 untuk umum, kemudian untuk mahasiswa, pelajar, dan santri itu 2.500. Jadi begitu murah. Bu Gubernur juga sangat support kepada Transjatim karena apa? Karena sekarang ini kita tidak menyadari bahwa banyak kerugian masyarakat yang diakibatkan oleh tidak berfungsinya layanan angkutan umum. Kerugian itu apa? Kerugian ekonomi, kerugian sosial, dan kerugian lingkungan. Berdasarkan ketiga kerugian itu, kalau kita memberikan pelayanan angkutan publik yang bagus, itu semua akan tercover dan menjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. 1 tahun ini merupakan tahun yang dini untuk sebuah transportasi ya Pak, kita tahu. Nah, bagaimana sih Pak perkembangan dan sampai tahap mana sekarang ini Pak? Apakah ada rencana pembukaan rute? Oke Mbak Putri. Tahun 19 Agustus 2022 kita luncurkan koridor 1 pada saat itu. Sidoarjo, Surabaya, Gresik. Dan tidak disangka, tidak Nyana ya, sama dengan nama saya, Nyana. Itu volumenya penumpangnya sudah di atas 100% load factor-nya. Bahkan sampai bisa 130% pada saat itu. Nah, inilah bahwa sebetulnya masyarakat itu rindu
rindu akan pelayanan transportasi publik yang bisa memberikan pelayanan yang tepat waktu, yang baik untuk masyarakat itu sendiri gitu. Sehingga mindset masyarakat sudah terbentuk, daripada saya pakai sepeda motor, pakai kendaraan pribadi itu mahal, cukup dengan 5.000 berangkat pulang 5.000 lagi 10.000 saya udah nyampe rumah dengan selamat. Kemudian kita luncurkan pada saat itu koridor 2. Koridor 2 Surabaya Mojokerto pada tanggal 20 Agustus tahun 2023. Dan koridor 3 2023 juga itu pada Oktober itu 2023 juga untuk rute Mojokerto ke Balung Panggang. Arahnya nanti ke Gresik. Jadi nanti kita garap untuk Transjatim ini adalah di koridor Gerbang Kertasusila, yaitu di daerah Gresik. Gerbang itu singkatan Pak, kayak Jabodetabek gitu ya. Gresik, Mojokerto, kemudian Bangkalan, kemudian Sidoarjo, kemudian Surabaya, Lanya Lamongan. Nah, itu sama dengan Jabodetabek yang ada di Jakarta. Ini Gerbang Kertasusila. Inilah yang membackup Surabaya Raya terkait masalah transportasi perjalanan aglomerasi. Aglomerasi itu perjalanan perkotaan pulang pergi tiap hari. Dan ini sangat dirugikan masyarakat. Tiap hari dia keluarkan uang untuk kerja pulang, luar biasa. Itu kalau ditotal per hari, kemudian per bulan kalikan per tahun sudah berapa kerugian masyarakat. Ya itulah yang mendasari itu. Pak Nyono, rasanya dari tadi kita udah ngobrolin soal Transjatim, rasanya kurang nih Pak, kalau belum nyobain secara langsung. Boleh nggak Pak saya diajak untuk menjajal Transjatim? Boleh sekali Mbak Putri. Oke, monggo kalau kita mau tunjukkan bagaimana layanan Transjatim, mari kita coba. Baik, terima kasih banyak Pak. Pemirsa, jangan beranjak dari kursi Anda, Inspirasi Pagi akan segera kembali bersama saya Putri, usai jeda berikut ini. Pemirsa Inspirasi Pagi kembali lagi bersama saya, dan bisa Anda lihat saya sedang menggunakan untuk pertama kalinya bis Transjatim. Tentunya didampingi dengan narasumber kami yang luar biasa, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Dr. Nyono, STMT selaku Kepala Dinas. Bagaimana sih Pak untuk masyarakat awam nih yang belum pernah sama sekali mencoba menaiki Transjatim? Apa langkah awal yang bisa mereka lakukan Pak? Ya, tentunya mereka harus mencoba, kemudian mungkin di hari libur gitu ya, mencoba. Tentunya yang pertama kali harus mendownload aplikasi dulu, aplikasi Transjatim Ajaib gitu kan. Kemudian yang fitur-fiturnya itu, aplikasinya itu sangat luar biasa, sangat membantu bagi penyuka Transjatim ya, pemula ya. Nah, itu di dalamnya itu ada kita fasilitas di Transjatim, aplikasi Transjatim Ajaib itu ada, kita beli tiket secara online di sana bisa. Jadi yang kedua ada fitur di situ ada fitur semua bus yang beroperasi di koridor itu, di aplikasi itu akan muncul petanya, mapnya. Kemudian ada aplikasi Inforute. Inforute kita sudah connect sama Surabaya Bus sama Wirawiri, teman bus itu sudah connect. Jadi di situ akan nampak semua di map itu. Rute Transjatim warnanya hijau, yang Surabaya Bus warnanya merah, kemudian yang Wirawiri warnanya oranye. Kemudian ada fitur jumlah penumpang ya yang ada di situ. Yang kemarin saya sudah sampaikan bahwa penumpang bisa memilih bis yang akan mendekati mereka full apa enggak. Saya pilih bis berikutnya. Kemudian ada Nerbi Bus. Nerbi Bus itu bis yang mendekati bis yang mana. Kemudian augmented reality ada juga, kita shot ke sana berapa jarak halte yang di posisi kita bawa HP. Kemudian ada fitur layanan aduan, klik aja di base itu, diklik di base itu yang ditumpangi, kalau mereka mengecewakan kirim aduan, pakai ketik bisa, sudah masuk ke aduannya Transjatim. Kemudian ada artikel menarik lainnya. Tadi sudah dijelaskan fasilitas mengenai yang ada di aplikasi Pak. Kalau untuk fasilitas yang ada di dalam bus sendiri ini untuk penumpang ada apa saja Pak? Kalau di dalam bus kita bisa lihat sendiri, ada fasilitas kursi ini ya apa, priority ya untuk disabilitas itu. Tapi kalau tidak ada penumpang disabilitas pakai umum.
Ya, kemudian ada inner kamera. Inner kamera ini tujuannya untuk apa? Untuk supaya semua yang tercover di penumpang ini terrekod di dalam JTCC kita. Ini termonitor loh, real time, termonitor di koordinator layanan kita di JTCC. Kita bisa announce dari JTCC, itu ada orang mencurigakan di belakang, itu sopirnya ngantuk, bisa di sana. Canggih nggak? Smart bus kan? Kemudian ada artificial intelligence camera yang di sana itu mendeteksi sopir ini lelah, ngantuk, bisa kita ingatkan di sana. Ada announce yang langsung hubung dengan JTCC kita. Semua koridor itu dimonitor oleh satu koordinator layanan. Semua unit itu dimonitor semua. Satu orang per koridor. Itu melakukan evaluasi dan monitoring terhadap perjalanan bus. Kemudian ada CCTV, ada videotron di belakang. Itu dalam upaya kita untuk meningkatkan PAD kita kerjasamakan dengan pihak ketiga. Kemudian ada running tag. Running tag itu akan kelihatan running tag itu nanti kita mendekati di halte mana itu akan keluar, kita berada di halte itu ya. Strategi kedepannya bagi Transjatim dan apa sih Pak rencana kedepannya? Rencana ke depan Transjatim, saya ingin sebetulnya saya dikasih target. Nah, ini kasih target. Kami Bu Gubernur sangat support sekali untuk merealisasikan Nawabakti Satya Bu Gubernur yang keempat, Jatim Akses. Kita dikasih target, saya lebih seneng. Ada anggaran 500 miliar, realisasikan 10 koridor. Kadisub saya kasih waktu untuk merealisasikan sampai dengan tahun 2024. Wow, senang sekali saya. Supaya apa? Supaya ada percepatan masyarakat menikmati daripada layanan yang diberikan Jatim Akses Nawabakti Satya keempat Ibu Gubernur, ya kan, untuk realisasinya lebih cepat. Kemudian apa? Masyarakat tidak berpotensi untuk terjadinya kecelakaan di jalan raya, memakai sepeda motor, gitu loh. Kemudian kemacetan lalu lintas bisa kita tekan, ya kan, lancar. Kalau semua pakai kendaraan umum kan jadi lancar. Kemudian ada 10 koridor itu mana saja gitu. Yang tahun ke depan Bu Gubernur memberikan support kita itu dari Terminal Bunder ke arah Paciran, connect dengan pelabuhan penyeberangan penumpang kita. Luar biasa itu dampaknya nanti. Kemudian kita dari Balong Panggang sampai ke Bunder tahun depan juga. Kemudian kedepannya lagi juga ke arah Surabaya Bangkalan. Ya, kemudian dari Surabaya Bangkalan kemudian Lamongan Mojokerto. Belum, kemarin yang Gresik Mojokerto sudah, Lamongan Mojokerto. Kemudian Mojokerto Pasuruan. Nah, ini yang ditunggu-tunggu juga karena banyak industri di sana. Banyak permintaan juga, Pak. Ya, banyak permintaan juga. Karena nanti dari Mojokerto menuju ke Porong dulu, integrasi dengan koridor 1. Nah, dan itu nanti antar integrasi 2 jam 0 rupiah dengan scan karcis yang sudah dibayar yang pertama. Dan kalau sudah menjadi sistem jaringan operasional 10 koridor, saya pastikan, saya yakin para masyarakat di GKS akan enggan menggunakan sepeda motornya. Karena rugi dia, karena murah 5.000 bisa kemana-mana dalam 2 jam. Percuma dia kepanasan, kehujanan, kelilipan, ini gak efektif, gak keren, dan potensi kecelakaan. Ya, ini saya yakin kalau 10 koridor itu bisa kita sambungkan, masyarakat GKS akan mendapat keuntungan, bisa menghemat ongkos transport sehari-hari bisa sampai 20-50%. Karena kita prediksi kita hanya 5-10%. Kalau masyarakat difasilitasi oleh public transport yang luar biasa seperti Transjatim. Luar biasa sekali, Pak. Sedikit Pak penutup untuk mengakhiri perbincangan kita hari ini bagi Transjatim seperti apa, Pak? Gunakanlah Transjatim. Ya, karena bagi kami itu keselamatan itu adalah menjadi tanggung jawab kita semua. Kalau bahasa kerennya, transportation safety is necessary and our responsibility. Ya, saya juga menghimbau kita bersama Transjatim terus melaju menuju transportasi maju untuk Jawa Timur tercinta.
Luar biasa pemirsa, tadi merupakan penutup dari perbincangan kita hari ini. Semoga nantinya tidak hanya Provinsi Jawa Timur, tetapi juga provinsi-provinsi lain yang terinspirasi dari bis Trans Jatim untuk terus berbenah dan berinovasi di bidang transportasi umumnya. Demikian Inspirasi Pagi, sampai jumpa.